Sekarang kita akan ke Pak Timothy Utama. How are you Pak? Seneng banget ketemu Pak Tim di Surabaya. Sehat Pak ya? Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Di sini banyak yang datang anak muda Pak. Jadi tentunya kita tuh pengen nanya, ada tren yang kita temukan bahwa sekarang anak muda tuh secara psikologi kalau punya uang itu tuh ngasih uangnya tuh biasanya ke ke e-wallet gitu ya. Tapi gak ditaruh langsung ke sistem perbankan. Mungkin ya hal-hal lain lah kurang convenient dan lain-lain itu di mata mereka gitu. Karena semuanya pengennya serba cepat dan lain-lain. Kira-kira apa tanggapan Pak Tim mengenai hal ini? Dan gimana sih digitalisasi di Bank Mandiri ini bisa menjawab psychological behavior yang dipunyain oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Terima kasih Safrina. Selamat pagi semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih saya sudah diundang di sini. Pak Khairul Tanjung, Pak Purbaya. Jadi kehormatan buat kami ada di sini. Kebetulan bendera yang saya bawa Bank Mandiri, tentunya yang saya cerita pasti dengan background apa yang sudah terjadi di Bank Mandiri. Dan saya yakin tadi Pak Wali mengatakan kalau Surabaya yang terbaik karena beliau mewakili Surabaya, saya mewakili Mandiri, mestinya gitu ya, kira-kira kalau perbankan Pak CT, saya mohon maaf, banyak bank baik yang luar biasa di sana, tapi hari ini saya izinkan untuk mengedepankan Mandiri. Jadi tadi pertanyaan yang bagus sekali karena di sini kan teman-teman saya tadi tanya sebelum saya mulai, audiensnya siapa gitu kan? Audiensnya siapa, pendengarnya siapa, terus saya nggak bisa ngomong Surabayaan. Walaupun sudah menikah sama istri yang dari Surabaya. Menikahnya sudah 35 tahun. Jadi kalau tanya ya opo rek, gitu aja bisa gitu. Tapi saya ini orang Jakarta, jadi kalau ngomong Jawa Timur jangan coba-cobalah kata istri saya. Logatnya beda. Kembali lagi bahwa pertanyaan tadi, anak-anak muda ini senang wallet. Iya, senang pakai, mungkin more from the perspective of they love to have the easy of experience yang dimana mungkin zaman dulu perbankan tidak memberikan jawaban. Jadi disitulah jawaban digitalisasi. Why yang kita harus tanya, kenapa saya harus menyikapi ini? Saya bertanya, in the first place, kenapa mereka senang wallet? Bukan saya bilang wallet itu buat perbankan menjadi saingan. The fundamental question pertanyaannya, why do they like wallet? Karena menurut saya wallet gampang. Wallet practical. Apalagi untuk use cases yang dipakai, apakah itu untuk belanja makanan dan sebagainya. Pembukaan account in a wallet can be quite easy. Nah menyikapi itu untuk Mandiri, saya mau kembali mungkin melihat misinya Mandiri apa dalam hal konteks digital. Nah saya tadi pagi kebetulan sebelum masuk di sini ketemu sama Pak CT, sama Purbaya, sama Pak Ivan. Saya rasa fundamentally, the fundamental truth yang saya rasa kita ini harus tahu. Tadi saya mau pertanyaannya mungkin Bapak mau nyainginnya gimana gitu kan. Buat saya is not so much about persaingan. Buat saya is more kepada are we providing nilai tambah. Apakah kita memberikan nilai tambah? Pak CT saya pernah dengar beliau, I'm not going to steal his thunder. Pak CT pernah cerita, the CTW. Safrina tahu nggak CTW? Tahu, nanti sore juga akan ngomong soal. I'm not stealing Pak CT thunder nih. Tapi saya bilang ini relevan sekali. CTW ada 10. Saya nggak ingat 10-10-nya Pak, saya minta maaf. Tapi saya dengerin Pak CT pertama kali yang benar-benar serius. Saya ingat CTW pembuka nomor 1 sama CTW penutup. Apa itu nomor Pak Timothy? Pembuka selalu bilang gini, harus punya niat baik. Ditutup dengan cari keberkahan Tuhan
Semuanya yang di tengah karepmu. Tapi kalau niatnya baik, tutup sama keberkahan Tuhan, cari jalannya pasti benar. Bank Mandiri saya pikir-pikir, saya ini nggak punya CTW seperti Pak CT ya. Saya pikir, oh yang saya kerjakan mungkin sudah benar. Karena niatnya baik. Memberi nilai tambah secara digital kepada teman-teman. Kepada nasabah. Jadi yang paling utama buat kita lihat adalah, are we providing value to our clients? Kalau itu terjadi, di backup dengan capability digital, nasabah akan datang. Terakhir kita bilang kita bersyukur sama Tuhan. In between kita cari jalannya. Nah kembali lagi kepada digital. Saya rasa kita ini bank yang unik. Bank yang unik karena in a way when people talk about digital transformation, kebanyakan orang nyemplung langsung, pokoknya aku mau digital. Pokoknya aku mesti bangun yang terbaik. Caranya ya apa? Kalau tidak mengerti apa yang diperlukan nasabah. Nah konteks kita hari ini adalah Bank Mandiri itu punya proposal yang sangat unik. Karena kita sebagai wholesale bank di atas mempunyai relationship yang paling kuat dengan nasabah-nasabah besar. Salah satunya CT Corp, salah duanya nanti Sampurna. Tapi dengan kekuatan aset kita 2.500 triliun, tadi kalau ngomong GDP Indonesia, saya hitung-hitung GDP Indonesia itu 1 triliun US dollars. It is about 20,000 triliun rupiah. Bank Mandiri udah 10%-nya, 2.500 triliun asetnya. So we have this strength dari wholesale, tapi Indonesia itu konsumtif ekonomi. Tadi dikatakan Pak Purbaya, konsumtif ekonomi kalau atas itu corporate besar, bawah-bawahnya ada supplier, distributor, sampai yang paling ujung retail. Pertanyaannya, bisa nggak saya berikan digital solutions dari yang paling atas masuk ke tengah, masuk paling ujung. Nah di Mandiri itu kita punya capability Kopra paling atas, di tengah-tengah bisa dengan Kopra dan juga Livin. Di paling ujung merchant, Livin merchant. Saya minta angkat tangan di sini. Siapa yang sudah pakai Livin? Siapa yang sudah pakai Livin Mandiri angkat tangan? Wah belum 100%. Sampai Pak Purbaya juga paling depan. Jadi permintaan saya di sini adalah saya bukan minta buka. Bapak Ibu lagi di ruangan, kalau digital saya benar, nanti sebelum saya selesai dari panggung, sekarang tolong di download, bisa nggak jadi klien dalam 10 minutes. Kalau nggak bisa jadi klien dalam 10 minutes, nanti bisa ngasih Sampurna kasih hadiah. Itu nomor 1. Langsung buru-buru kayaknya Pak. Nomor 2, yang paling penting adalah saya mesti buktikan bahwa tadi kita ngomong wallet. Ya. Wallet sebenarnya orang melihat bahwa itu adalah kompetisi kita. Saya bilang bukan, wallet tidak bisa kompetisi saya. Karena pengguna saya memerlukan wallet. Jadi wallet kalau Bapak Ibu masuk di Livin hari ini, di dalam Livin satu-satunya aplikasi perbankan yang openly bring in the community, ada Dana, ShopeePay, GoPay, sama Link Aja. Itu saya bawa masuk ke dalam ekosistem saya. Supaya permudah pemakaian wallet, mau top up, mau pembayaran dan sebagainya. So my point adalah dalam konteks digital ini bahwa the most important part dari menjalankan tadi dengan niat baik. Niat baiknya apa? Supaya nasabah saya terlayani. Ya. Dengan experience yang terbaik dan use cases yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Timothy Utama, Direktur Operasi dari Bank Mandiri. Ini tentunya biar kita semakin dekat, saya akan buka Q&A session. Teman-teman di sini bisa langsung nanya, langsung udah angkat tangan tuh Pak. 1, 2, 3, 4. Dan kita akan siapkan pertanyaan langsung dari audiens.
di sini dan mungkin ya ada juga yang paling depan. Bapak-bapak juga ingin nanya ya, tidak mau melewatkan kesempatan ini dan mungkin saya akan berikan penanya sekitar 3 penanya dan tentunya yang menarik teman-teman di sini bisa langsung dapat voucher 100.000 yang bisa ditukarkan dengan F&B yang ada di belakang. Baskin Robin, Coffee Bean dan juga Wendy's. Jadi memang harus rame-rame nih Pak kita nanya. Oke, mungkin Mas yang terlebih dahulu ini pertama yang tadi angkat tangan yang pakai baju hijau. Nama, asalnya, dan kira-kira mau nanya ke siapa Mas, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ari, saya berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Keren, kita kasih tepuk tangan untuk Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya ingin menanyakan kepada yang terhormat kedua pemateri perihal digitalisasi UMKM. Nah, kan UMKM itu kan merupakan bagian dari hal yang terpenting untuk membangun ekonomi di Indonesia. Nah, digitalisasi penting sebanding dengan ekonomi sekarang yang mulai turun naik dan kenaikan digitalisasi yang tinggi. Nah, biasanya pelaku-pelaku UMKM itu masih ada yang enggan dalam digitalisasi, ada yang masih menolak QRIS, ada yang menolak promosi secara digital. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk kita Gen Z yang istilahnya paham akan digitalisasi itu untuk mengenalkan UMKM, khususnya pengguna UMKM yang masih dalam tanda kutip kudet lah. Pendekatan seperti apa yang istilahnya sopan, jika sopan dan efektif seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas, kita berikan tepuk tangan untuk penanya pertama kita. Masih ada 2 slot pertanyaan, kita akan berikan kedua penanya lagi. Coba aku pilih dulu ya, tadi Bapak yang di depan jadi mau nanya, Bapak dulu Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Surohadi. Saya tadi dalam pikiran saya ini terpikir, mohon maaf saya mau nanya ini. Dulu saya dengar Sampurna itu dijual kepada asing. Ya. Saya ingin tanyakan Sampurna yang sekarang ini, apakah Sampurna yang milik asing atau Sampurna yang masih ada di HM Sampurna itu? Itu pertama. Kedua, mengembangkan UMKM apakah hanya UMKM rokok atau UMKM secara keseluruhan. Saya sangat tertarik dengan UMKM itu kan kebetulan saya juga ketua Aspindo Jatim dulu bersama Menteri Pariwisata yang dulu itu, ya Sandiaga Uno, ya saya wakilnya di Jawa Timur. Jadi saya sangat tertarik kalau UMKM-nya itu keseluruhan. Saya juga ingin ngajak teman-teman mungkin minta bantuan Sampurna untuk mengembangkan UMKM. Demikian pertanyaan saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ini pertama kalinya nih di sesi ini ada yang nanya langsung di bagian depan. Biasanya teman-teman yang ini terima kasih banyak Pak atas partisipasinya. Kita akan persilahkan sekitar 1 penanya lagi. Coba aku pilih-pilih ya. Oke, perempuan. Oh ada request langsung dari Pak Cetik, coba kita kasih untuk perempuan. Ini yang paling depan, Mbak yang pakai kerudung, kayaknya dari universitas ya Mbak ya. Sebutin nama universitasnya, tujuan pertanyaannya ke siapa, silakan Mbak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan saya Mailaf dari Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. Baik, saya izin bertanya kepada Pak Ivan. Kebetulan saya mengetahui HM Sampurna itu merupakan salah satu perusahaan rokok yang besar di Indonesia dan ketika saya lihat di Surabaya ini banyak sekali peredaran rokok ilegal ya Pak. Nah, apakah itu menjadi salah satu tantangan untuk PT HM Sampurna? Kemudian bagaimana cara PT HM Sampurna itu untuk menghadapi peredaran rokok ilegal yang bisa dibilang itu sangat pesat ya Pak. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak, kita berikan tepuk tangan untuk penanya terakhir kita. Pertanyaannya ya,
silakan Pak jawabannya untuk Jadi mungkin tadi pertanyaan yang bagaimana membantu UMKM dalam hal digitalisasi. Tadi saya katakan bahwa di Bank Mandiri itu sebenarnya visinya adalah melihat ekosistem. Walaupun kita wholesale-nya kuat di atas, tetapi di bawah wholesale player itu korporasi-korporasi besar, banyak supplier, distributor sampai ke retail. Dan yang paling ujung itu namanya biasanya kita lihat sebagai merchant-merchant. Nah merchant-merchant di Indonesia UMKM itu 67% daripada GDP Indonesia. 67% hampir 70, itu kira-kira hampir ada 70 juta merchant-merchant kecil yang menurut hemat kami bisa dibantu seperti apa. Nah dalam itulah kita sebenarnya melahirkan yang namanya produk kita namanya Live-in Merchant. Live-in yang kuning itu buat end users. Sekarang di tahun 2023 tepatnya bulan Juni kita luncurkan Live-in Merchant. Live-in merchant itu apa sih? Kalau untuk pemain-pemain merchant besar, toko-toko besar ataupun hotel-hotel besar, itu ada yang namanya alatnya EDC. EDC itulah yang kotak yang digosok sama kredit card. Untuk UMKM itu terlalu mahal. MDR-nya, transaction fee-nya itu terlalu tinggi. Uang bayar sewanya, kalau rusak teknisinya. Kita berpikir dengan pelajaran Live-in tadi, waktu kita menjalankan Live-in diluncurkan di Oktober 2021, sekarang udah 32 juta pengguna. Sudah berkontribusi kira-kira di retail transaksi kita lebih dari 90% sekarang sudah di Live-in. Setiap hari yang buka account di Live-in 25.000 new clients. 25.000 new clients daily, Pak. Di Live-in yang end user. Berkacamata situ, belajar dari situ kita bilang, kita bantu UMKM gimana? Nah UMKM kita luncurkan produk baru yang namanya Live-in Merchant. Artinya apa? EDC di mobile. Digital itu cuman bisa terjadi kalau Bapak Ibu di ruangan ini bisa menggunakan aplikasi itu dari sign up, onboarding sampai selesai. Tanpa harus ke cabang saya. Nah untuk itu UMKM kita bantu, kita bikin Live-in Merchant. Tetapi kita bukan hanya bikin Live-in Merchant yang mudah, download aplikasinya terus handphone kita jadi EDC. Tapi apa kegunaannya? Pembayaran terbesar hari ini kita bisa lihat waktu QRIS atau QR payment diluncurkan. Beberapa tahun yang lalu oleh Bank Indonesia. Sampai hari ini, QRIS hari ini adalah transaksi paling tinggi. Kita bisa melihat kemudahan itu tanpa harus punya kredit card dengan pembayaran elektronik. Ya. Nah yang kita pasang adalah di Live-in Merchant faedahnya. Satu-satunya bank yang berani untuk UMKM, saya bilang kita tidak ada charge. Zero fee untuk MDR. Semua pembayaran QRIS saya tidak kenakan biaya. Itu nomor satu. Nomor dua yang paling penting untuk UMKM, kalau kita dibayar, kalau EDC settlementnya adalah rata-rata T+2. Paling cepat T+1. Live-in Merchant hari yang sama 3 kali sehari. Jadi semua begitu terima pembayaran sudah ada di account. Nanti di bulan Agustus ini, ujung Agustus saya akan bikin real time. Jadi langsung ada di account. Terus yang paling terakhir adalah tadi ekosistem. Kalau masuk di Live-in Merchant, sebagai FMCG katakanlah, saya ini punya klien besar korporasi di atas. Mereka bisa beli inventory yang saya bisa hubungkan langsung dengan pemain besar. Mau beli apapun di situ untuk yang dijual di toko kelontongnya. Nah itu ekosistem yang sudah kita kunci dengan digital. Jadi semoga yang kita cari adalah aplikasi yang sebenarnya user experience-nya yang paling mudah. Nah tantangannya tadi mungkin ada orang yang sudah cukup tidak terlalu melek digital. Tantangannya justru buat saya mestinya kalau pakai Live-in Merchant cukup mudah. Tapi kalau didampingi, tadi ada yang mau dampingi lebih enak lagi. Lebih mudah lagi. Jadi yang kita
saya mau kasih satu data lagi. EDC business kita yang tadi kotak digesok di hotel, Ada di hotel. itu saya udah 20 tahun bisnis itu. Cuman punya alat 300 ribu. 300 ribu. Satu Indonesia, BCA, BRI, Mandiri, BNI 1,3 juta alatnya. Living Merchant saya launching di Juni 2023. Hari ini sudah ada merchant yang sign up di kita 2,7 juta. Luar biasa. Dengan kata lain, take up rate-nya sangat pesat untuk membantu merchant-merchant kecil di Republik ini untuk UMKM. Mungkin itu. Kita kasih tepuk tangan untuk Bank Mandiri.